Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa, kita masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita sudah insya Allah siap akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial @cahayahati iNews. Kita persilahkan dulu kepada guru kita Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Ada pertanyaan dari Ed Farhan. Assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya kepada Syekh, di mana saya ingin segera melepas lajang. Namun ternyata saya terbentur dengan biaya karena orang tuanya pengen mahar yang besar. Saya nggak sanggup buat nyarinya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Syekh? Tafadhol Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jawaban dari saya, udah cari yang lain aja. Iyalah, Iya. cari yang lain. Kan yang saya tahu itu, jumlah wanita itu lebih besar berkali-kali lipat daripada laki-laki. Berarti masih ada banyak lah. Iya. Kalau dari awal itu begitu ribut, maharnya tinggi, berarti kehidupannya nanti nggak sanggup. Kalau mahar nggak sanggup, berarti melayani seorang itu di dalam kehidupan nggak sanggup. Mau ke mall, mau tas yang begitu mahal, mau mobil sendiri, mau rumah yang lain, nggak sanggup. Nah, nasihat saya untuk semua, khususan untuk wanita dan orang tuanya. Nabi SAW bersabda, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kita datang kepada kalian, melamar kepada kalian seorang laki-laki yang baik, saleh. Kalian ridha dengan agama beliau dan akhlak beliau, segera nikahi. Ini modal yang luar biasa. Ini kesempatan yang sangat berharga. Jangan mencari keuangan, jangan mencari jabatan, jangan mencari sesuatu yang tidak bisa memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Dan kepada seorang laki-laki calon ya yang mencari istri, mencari calon ya. Nabi SAW bersabda, ini semuanya sudah ditentukan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ya, qal tunkahul mar'atu li arba'. Kalau mau nikahi seorang wanita cari 4 hal. Lidiniha, itu yang paling utama, yang paling penting. Bagaimana agamanya? Diniha, wa khuluqiha, wa jamaliha. Kalau cantik nggak apa-apa. Ya, kalau cantik juga enggak apa-apa. Tetapi kalau cantik tidak beragama itu bahaya. Karena kehidupan itu semakin kita dekat dengan Allah, Allah berikan kehidupan yang baik. Berarti kesimpulannya, kalau di awal begitu ribut, pasti berikutnya lebih ribut lagi. Saya harap kalau ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berkah, Nabi SAW bersabda, aqalluhunna muhuran aktsaruhunna barakah. Yang maharnya paling rendah, sedikit, sederhana, itu lebih barakah. Yang kita cari dalam kehidupan itu barakah. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Masya Allah, luar biasa, begitu menyejukkan pesan dan jawaban dari Syekh Muhammad Jabir yang tentunya bukan ukuran bahagia itu karena harta, tapi ada agama dalam kehidupan kita. Syekh, ada pertanyaan kedua dari jamaah yang hadir yang kayaknya udah siap banget buat memberikan pertanyaan kepada Syekh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musyrifah Haryati dari Masjid Taklim At-Taubah, Bekasi Utara. Ada titipan pertanyaan nih Syekh. Kami ada titipan pertanyaan kepada Syekh. Ketika rumah tangga itu sudah berada di ujung tanduk karena orang ketiga, apakah rumah tangga itu masih bisa dikatakan surgawi? Dan bagaimana cara untuk mendapatkan surgawi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga ya, itu maksudnya apa orang ketiga ini? Iya. Syaitan itu. Iya. Tapi syaitan itu bahaya. Itu menurut saya ada 2 makna. Orang ketiga ada seorang yang suka ikut campur. Baik dari orang akrab, orang tua, mertua dan lainnya. Ikut campur dalam urusan keluarga. Walaupun keluarga itu anak, nggak boleh. Karena pasti dalam kehidupan kita pasti ada misal antara suami istri.
Kalau kita usaha menyelesaikan urusan kita antara suami istri, itu bisa cepat selesai. Kalau ada orang ikut campur, itu membesarkan masalah. Karena itu yang tadi saya sampaikan, jangan suka curhat membuka masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Karena masalahnya itu kecil. Kalau kita membuka masalah kepada orang lain, kita membesarkan masalahnya. Itu kalau prosesnya cepat selesai kalau antara suami istri. Kalau kita buka kepada orang lain, ketiga itu jadi besar. Kalau begitu lebih baik jangan ikut campur ke siapapun. Orang tua, mertua jangan ikut campur dalam urusan anak-anak. Biarin anak dan istri dan suaminya dia selesaikan urusannya sendiri. Ini makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, orang ketiga, artinya kayak kata Habib itu bisa namanya syaitan, itu mudah-mudahan tidak ya. Artinya maksudnya apa orang ketiga itu? Yang masih sudah nikah suami istri, tapi dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada orang lain. Begitu ya mungkin ya? Begitu ya maksudnya? Ya insya Allah tidak ya. Walaupun jawabannya ya, tapi harapan saya insya Allah tidak. Karena tidak mungkin ya ada seorang mukmin beriman bisa dia hidup dengan pasangannya suami maupun istri masih dalam hatinya dia mencintai orang lain. Ketika bertemu di acara keluarga dan lainnya, dia memandang matanya, oh ya, sampai bercanda katanya, ini apa namanya, mantan pacaran ini. Mantan, sampai ketawa-ketawa mantan pacaran, itu bahaya. Itu penyakit yang parah. Sudah nikah, mencintai suami, istri mencintai istri, istri mencintai suami, suami mencintai istri, tetapi salah satunya masih ada dalam hatinya mencintai orang lain. Cinta itu baik, tapi kalau caranya salah itu bahaya. Mencintai seorang lain. Karena itu sering saya sampaikan kepada jamaah, khususnya wanita, hati-hati yang suka sosial media. Menonton artis mana ada, khususnya yang mohon maaf viral di mana-mana, artis Korea. Orang yang non-Islam, seorang Muslim yang punya suami, mencintai tapi menonton orang lain sampai meremehkan, mohon maaf, itu ya buahnya meremehkan suaminya. Sampai kok anak punya suami kayak itu, oh kenapa suaminya tidak secantik fulan itu, bahaya. Itu bahaya. Kalau di antara, saya kasih obatnya ini. Kalau di antara suami istri masih dalam hatinya ada rasa cinta, itu penyakit yang perlu diobati. Wajib diobati. Bagaimana caranya? Orang itu yang masih rasa ada penyakit itu rasa cinta terhadap, itu harusnya dipotong. Gimana caranya? Pindah. Jangan ikut acara, walaupun acara berkeluarga yang fulan itu ada. Artinya menjauhkan diri dari fulan itu. Karena kita nggak bisa batasi rasa cinta kan? Nggak bisa. Berarti gimana caranya? Kalau betul-betul kita mencari kehidupan yang baik, suami yang halal, jangan sampai cinta dengan yang haram, kita jauh. Ayo kita pindah dari kota ini, pindah ke kota lain, pindah ke negeri lain. Yang penting jauh dari fulan itu. Kalau serius, ini yang ingin menobati itu serius, ingin menjaga rumah tangga. Kalau belum masih rasa cinta, jawaban seperti awal, cari yang lain aja lah. Iya jujur, gak boleh hidup dengan orang yang masih selalu dia berpikir, selalu mencintai orang lain. Udah cari orang lain, udah dia nikah sama, alhamdulillah dalam syariat ada talak. Ada talak, gak bisa hidup. Talak itu solusi, bukan artinya gak boleh. Kalau merasa tidak baik sama saya, merasa ada orang lebih cantik, udah cari orang lain. Tapi di awal, kalau serius menjaga ini penyakit, perlu kita bantu. Suami membantu istri, istri membantu suami agar menobati penyakit yang ada, yang rasa cinta salah itu terhadap orang yang tidak boleh mencintainya. Dan selalu berdoa, semoga Allah berikan surgawi. Itu 100% bukan rumah tangga yang surgawi. Itu bukan rumah tangga yang surgawi karena tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai
tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Syekh, Masya Allah. Begitu luas dan luar biasa jawaban dan petunjuk yang beliau berikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan mari kita gapai rumah tangga kita dengan tuntunan agama dan tuntunan Rasulullah SAW. Kita lanjut di jamaah bertanya. Guru Al-Habib Muhammad Syahab, ada satu pertanyaan dari media sosial @nenis_1994. Assalamualaikum Habib, apakah boleh saya melawan orang tua saya yang saya tahu kalau yang dilakukannya itu salah? Fadhal Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang dikatakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas salah waz zakat was sum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Pertama kita fahami berbakti kepada kedua orang tua ini lebih afdal. Bukan berarti udah saya berbakti saja sama orang tua nggak sholat, bukan. Berbakti kepada orang tua ini pahalanya besar daripada sholat, zakat, puasa, haji, umrah, wal jihad fisabilillah, sampai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain menguasai nomor 1. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi apakah dengan berbakti kepada kedua orang tua ini ketika orang tua salah kita ikuti? Dikatakan la ta'atal makhluk li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Misal contoh, orang tua kita nyuruh kita misalnya berjudi misalnya. Atau nyuruh kita tidak sholat misalnya. Apakah kita patuh sama orang tua? Tidak. Karena kita tidak boleh patuh kepada makhluk, taat kepada makhluk siapapun mereka. Walaupun itu orang tua kita, untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jawaban apakah boleh misalnya orang kita ini apakah boleh kita melawan orang tua? Marah sama orang tua? Kalau marah ya tidak boleh. Marah kan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan kita ngomong saja sama orang tua ini tidak boleh. Tapi kalau ngasih tahu secara baik, ngasih tahu secara akhlak, ngasih tahu secara adab, memberitahu dengan baik-baik kepada kedua orang tua kita, ketika orang tua kita salah, boleh. Bukan tidak boleh, tapi dengan akhlak, dengan adab, bukan dengan marah-marah, lempar barang misalnya, atau ngajak berantem orang tua. Orang tua diajak main tinju misalnya. Nah itu yang tidak boleh. Ketika kita kasih tahu orang tua kita tapi dengan akhlak. Dan apabila kita tidak sanggup misalnya, ada jalan. Mungkin dengan surat yang baik, dengan surat yang bagus, yang rapi, bukan ngata-ngatain misalnya. Atau juga orang tua kita punya siapa yang ia segenin. Misal guru agama siapa paman kita yang memang dia segenin. Untuk bisa berbicara baik dengan orang tua kita, menasehati, kita minta tolong sama orang tersebut untuk datang sama orang tua kita. Enggak ada jalan lain. Tadi sudah kita bahas, jangan pasrah, ada ikhtiar sama doa. Kita doakan orang tua kita, kalau memang terus di dalam kesalahannya, kita doakan orang tua kita agar kenapa? Agar kedua orang tua kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Al Habib telah memberikan banyak sekali jawaban untuk @nenis 1994 dan umumnya buat kita semua begitu luar biasa. Tunggu Mas Habib, ada lagi pertanyaan yang dari ibu-ibu nih, sudah siap bertanya kepada Habib. Mana orangnya? Silakan Ibu. Coba, ada suaranya Ibu? Oh boleh diganti. Nah coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isti dari Majelis Taklim At-Taubah Bekasi Utara. Tanya kepada Habib Syihab ya. Habib Syihab. Boleh, semuanya boleh.
Begini Pak Habib, kalau menurut kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan disertain dengan doa, namun Allah belum mengabulkan doa usaha kita atau doa kita, apakah itu bertanda bahwa kita harus menyerah? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisa fauqahuma minal khair khaslatani. Laisa fauqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Ada dua hal kata Nabi yang paling baik ada di dalam sisi manusia, punya dua sifat. Sifat yang pertama bersangka baik kepada Allah. Kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi belum dikabulkan apa? Kita berserah dan bertawakal karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan kita. Di dalam kitab Tanqihul Qaul diceritakan ada seorang yang kaya tapi rajin maksiat. Kaya rajin maksiat, kalau doa langsung dikabulkan. Ceritanya. Kemudian malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh malaikat naik, Allah Maha tahu, tapi ini buat kita yang jahil, yang bodoh supaya tahu. Maka ada hadis ini. Malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, "Ya Allah, fulan kaya, pengen selalu bertambahkan hartanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tambahin, tambahkan kata Allah. Jangan lama-lama dia berdoa. Kenapa? Aku enek dengar suaranya." Allah enek dengar suaranya, dikasih. Tapi wa malahu fil akhirah min nasib, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Ada orang yang miskin bertakwa. Bukan berarti doa kita tuh Allah enggak dikabulkan, Allah benci sama kita. Di sinilah ada bersangka baik. Pasrah kita bersangka baik. Ada orang miskin bertakwa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya pun enggak dikabulkan. Yang kaya maksiat dikabulkan. Kenapa? Allah nek sudah, enggak suka sama dia. Yang miskin enggak dikabulkan kata Allah, jangan jawab doanya. Kenapa? Aku masih enak dengar suaranya, tangisannya berdoa setiap malam. Allah senang. Mungkin kalau ditambah sama Allah enggak lagi bangun tahajud. Kalau ditambah sama Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi kita ini harus punya dua sifat. Sifat yang pertama, ayo jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Doa yang kita haturkan, ikhtiar yang sudah kita lakukan, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi pertama saya katakan manusia itu punya tiga, ikhtiar, doa, tawakal, pasrah. Jadi harus ada ikhtiarnya, doanya, nah sisanya pasrah ini pun harus diarahkan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersangka baik. Ya Allah, alhamdulillah Kau belum kabulkan doaku karena Engkau yang Maha tahu, aku tidak tahu bagaimana kehidupan ke depanku, aku serahkan kepadamu. Ini manusia yang indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersangka baik, ana inda dhanni abdi bi. Baku ini kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Tapi juga berdoa, ibu harus yakin, Allah wa antum muqinun bil ijabah. Jangan berdoa, dikabulkan enggak ya? Doa enggak ya? Kabulan enggak ya? Doa enggak ya? Jangan. Ketika kita berdoa, kita juga harus yakin doa kita dikabulkan sama Allah. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan terserah Allah. Allah mau terima alhamdulillah, Allah tidak terima kita katakan alhamdulillah. Ini yang memang harus, artinya diajarkan, ditanamkan di dalam diri kita supaya kita ini yakin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan bertawakal. Mudah-mudahan Masya Allah, luar biasa guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu menyentuh sekali apa yang beliau paparkan. Baik Syekh Muhammad Jabir, begitupun Al-Habib Muhammad Syahab. Luar biasa. Bu. 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 Seneng gak Bu? Cerah apa enggak? Cerah apa enggak? Jangan suudzon. Benar-benar harus husnuzon wala ta'asu min rauhillah. Tetaplah kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi para pemirsa yang dimanapun berada, kalau pengen bertanya kepada guru-guru kita, silahkan kirimkan pertanyaannya ke Instagram @cahayahatiainews. Insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab semua oleh guru-guru kita. Insya Allah setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati
Indonesia.